sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Keluarga Jumat 14 Mei 2021, Pekan Paskah ke-6. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil karangan Yohanes bab 15 ayat 9 sampai ayat 17. Marilah kita dengarkan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, adapun judul permenungan ini adalah Menjadi Duta Kasih. Seorang petani mendengar jeritan minta tolong datang dari semak belukar di dekat rumahnya. Segera ia berlari dan menemukan seorang anak laki-laki sedang berjuang keluar dari lumpur hidup yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dengan sigap petani itu menolong anak itu keluar dari lumpur hidup itu. Keesokan harinya, ayah anak itu berkunjung ke rumah si petani dan menawarkan hadiah sebagai tanda balas jasa karena telah menolong anaknya. Dengan halus, petani itu menolak tawaran tersebut. Sementara mereka berbicara, saudagar itu melihat anak laki-laki si petani sedang berdiri dekat pintu. Saudagar itu lalu menawarkan untuk menyekolahkannya. Petani menerima tawaran itu dan memasukkan anaknya di sekolah kedokteran. Di kemudian hari, anak petani itu tercatat dalam sejarah sebagai orang yang menemukan antibiotik penisilin. Beberapa tahun kemudian, anak saudagar kaya itu pun sedang mengalami sakit dalam keadaan kritis karena terserang radang paru, pneumonia. Tapi beruntung nyawa anak saudagar itu selamat berkat obat penisilin yang ditemukan oleh anak petani itu. Adapun pesan yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah rajinlah menabur kasih, karena suatu hari nanti kita akan menuai apa yang kita tabur, dan kita tidak pernah tahu sampai kapan buah taburan kita tersebut akan mengalir. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Matius Rasul.
Dan hari ini juga merupakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Buat saudara-saudara kami yang muslim, kami ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Bacaan Injil hari ini berbicara soal kasih. Berbicara atau mendengar kata kasih atau mengasihi atau senada dengan itu cinta adalah hal yang sering kita ucapkan dan dengarkan, tapi kadang sulit melaksanakan. Kata kasih atau mengasihi dalam bacaan hari ini merupakan kata kunci yang sering diulang. Yesus dengan tegas dan jelas memberi suatu perintah untuk saling mengasihi. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih sejati adalah dinyatakan dengan rela berkorban, seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dasar dari perintah ini adalah kasih Allah kepada Yesus dan kasih Yesus kepada kita semua, seperti dikatakan dalam ayat 9 tadi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Allah telah mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Karena kasihnya itu, Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Kasih Allah kepada kita menjadi jelas terlihat dalam diri putranya Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah menyerahkan dirinya dan menjadi kurban lewat kematian dan kebangkitannya. Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi karena Ia menghayati hidupnya sebagai pelaksana kasih Allah. Yesus telah mengalami kasih Allah dan kasih itulah yang Ia teruskan. Wafat Yesus di salib adalah konsekuensi dari mencintai. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus adalah contoh pencinta yang tulus. Yesus mengangkat martabat kita sebagai sahabat dengan syarat melakukan apa yang diperintahkan. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Injil hari ini kita lihat di tengah-tengah keluarga kita. Saya yakin bahwa semua keluarga 100% dibentuk atas dasar kasih. Tetapi tidak sulit menemukan dewasa ini. Usia pernikahan 3-5 tahun, tapi keluarga itu sudah mulai tidak lagi saling mengasihi. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk kembali kepada perintah yang utama yang disampaikan oleh Yesus, saling mengasihi. Suami istri harus saling mengasihi. Istri dan suami dan anak-anak juga harus saling mengasihi. Tetapi terkadang begitu sulit terjadi karena alasan waktu, alasan cari nafkah, alasan hobi, alasan sekolah. Terkadang saling mengasihi di tengah-tengah keluarga menjadi sulit dilaksanakan. Rumah menjadi tidak dirindukan. Akibatnya kasih menjadi diabaikan. Dua bersama, rekreasi bersama, dan makan bersama semakin langka dan dianggap tidak penting. Akibatnya individualisme semakin kuat. Kerjasama dan pembicaraan bersama antara ibu dan bapak hilang. Para anggota keluarga mencari pelarian dengan semakin melekatkan diri pada minat dan kesenangan masing-masing. Rumah sering tidak lagi dirindukan. Tinggal dan berada di luar rumah lebih menyenangkan
daripada menikmati kebersamaan dalam keluarga. Itu adalah fenomena yang terjadi dewasa ini. Santo Yosef adalah contoh kepala keluarga yang sungguh mencintai keluarganya, memberi waktu kepada keluarga, sehingga Yesus bisa bertambah besar, bertambah hikmat, dikasihi Allah dan manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, mari terus berjuang menjadi duta kasih. Santa Tresia dari Kalkuta berkata, sebarkanlah kasih kemanapun engkau pergi. Pertama-tama di dalam rumahmu, kasihilah anak-anakmu, istri atau suamimu dan tetanggamu. Jangan biarkan seorang pun yang datang kepadamu tidak merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah perwujudan yang hidup akan kebaikan Tuhan, kebaikan di wajahmu, di matamu, di senyummu, dan di dalam sapaan yang hangat. Kemarahan adalah kekalahan, kasih adalah kemenangan. Jangan menghitung berapa banyak kasih yang sudah saya lakukan, biarlah Tuhan yang menghitungnya. Mari tetap berjuang untuk menjadi duta kasih. Panggil Tuhan